Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah At-Takwir. Takwir itu artinya talfif. Talfif itu artinya menggulung, melipat. Walaupun nanti ada makna lain yang diartikan dengan makna talfif. Contoh begini. Syaitan ketika datang bulan suci Ramadan, syaitan itu dibelenggu. Makna belenggu ini ada dua. Ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah memang jiwa syaitan itu dibelenggu, syaitan itu sendiri dibelenggu. Sehingga syaitan tidak bisa macam-macam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia sudah dibelenggu. Jadi yang macam-macam di bulan Ramadan itu siapa? Itulah murid-muridnya syaitan. Ya. Jadi artinya dia bergerilya di bulan Ramadan, itu murid-murid syaitan. Mengajak orang lain berbuat maksiat, itu murid syaitan dalam wujud manusia. Kemudian ada yang memahami juga syaitan itu dibelenggu apanya? Kekuasaannya dibelenggu oleh Allah. Kalau dulu sebelum Ramadan, di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan-bulan sebelumnya, itu dia memiliki kekuasaan menggoda manusia itu 100%. Tetapi ketika di bulan Ramadan bukan tidak ada syaitan, najis syaitan, Pak. Ada juga syaitannya. Cuma kekuasaannya sudah dibelenggu oleh Allah, itu tidak 100% lagi. Bahkan sampai berapa persen? 5% atau 10%. Bahkan ketika Lailatul Qadar, ya, 0%, tidak ada sama sekali, ya, 0%. Sehingga ketika roh itu turun dari langit, para malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruh, mereka mengatakan salamun hiya hatta madla'il fajr. Mereka mengatakan keselamatan kamu, keselamatan apanya? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, as-salamah min quyudi syayatin. Jadi selamat dari belenggu syaitan. Artinya syaitan tidak bisa macam-macam ketika Lailatul Qadar itu, khusus Lailatul Qadar. Makanya salah satu untuk menandai Lailatul Qadar, penafsir mengatakan enak sekali ibadah dibandingkan 30 hari itu. Ada satu malam itu enak sekali ibadahnya. Ya, kenapa? Karena belenggu syaitan itu 0%. Kalau hari-hari lain itu mungkin ada 5% atau 10%. Makanya kalau hari lain lagi selain bulan Ramadan itu 100%. Makanya kalau kita baca Al-Quran di luar bulan Ramadan itu berat sekali. Kita pergi berjamaah itu berat sekali. Kita berinfak, bersedekah, kita bantu itu berat sekali. Tapi ketika datang Ramadan kita merasa lain, ya, enak sekali pergi berjamaah, enak sekali membaca Al-Quran. Tapi ketika Lailatul Qadar lebih enak lagi dibandingkan hari-hari yang lain. Karena ketika itu roh mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah nanti terbit fajar, yang sudah mulai lagi syaitan itu. Tapi dia cuma menggoda manusia tidak sampai 100% lagi. Tapi khusus Lailatul Qadar itu 0%. Tidak bisa menggoda manusia. Ini surah Takwir ini jenisnya Makkiyah.
diturunkan di Mekah. Ada yang mengatakan namanya adalah surah At-Takwir. Ada yang mengatakan surah ini surah Idza Syamsu Kuwirat. Berarti ada dua namanya. Surah Idza Syamsu Kuwirat atau surah At-Takwir. Jadi turunnya di Mekah. Surat ini turun setelah diturunkannya surah Al-Fatihah. Jadi apa maksudnya turunkan surah Al-Fatihah? Setelah iblis berteriak. Ya, jadi makanya salah satu kenapa iblis berteriak ketika diturunkan hina nuzilat suratul Fatihah. Ini kalau dalam tafsir Al-Qurtubi. Salah satu iblis itu berteriak kan 4. Yang terakhir itu apa? Hina nuzilat suratul Fatihah. Ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Tidak berselang dari iblis berteriak itu, turunlah surah At-Takwir. Ya, surah At-Takwir. Makanya di dalam hadis itu, termasuk hadis itu juga diadopsi, dikutip oleh Imam Sawi dan beberapa penafsir lain. Man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang ingin mengetahui rahasia hari kiamat itu. Ini bagaimana hari kiamat itu? Ini terbang itu. Bagaimana kita tahunya? Fal yaqra, hendaklah dia membaca 3 surat. Surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar. Ya, 3 ini. Ketika kita baca 3 surah ini, kita sudah bisa mendapat gambaran dan ilmu pengetahuan bagaimana kejadian hari kiamat nanti. Dan kita tidak perlu melihat lagi. Anak perlihatkan dia roh kiamat. Karena di dalam tafsir Ibnu Abbas, bumi ini manusia tidak langsung hancur, tidak langsung mati manusia ketika ditiup sangkakala. Ketika ditiup sangkakala, itu yang pertama kan langit dulu. Jadi langit dulu yang bermasalah. Ketika langit, kemudian bintang-bintang. Ketika itu nanti matahari. Ketika itu setelah itu bulan. Ketika itu lautan ya. Jadi makanya lautan itu ada yang mengatakan lautan itu kering. Ada yang mengatakan lautan itu penuh air. Tapi kata Ibnu Abbas lautan itu kering. Setelah lautan itu kering, faja'a rihu ad-daisur. Datanglah angin yang sangat kencang sekali. Jadi kalau sudah tempat kering, datang angin lagi, kan tiupan panas, maka akan keluar api. Ya. Ketika keluar api itulah manusia akan mati semuanya. Ya, jadi nanti kalau ditanya manusia meninggalnya kapan ketika hari kiamat itu? Apakah ketika gunung-gunung itu terbang? Tidak. Manusia langsung melihat sendiri gunung-gunung itu terbang. Manusia langsung melihat bagaimana langit itu terbelah. Manusia langsung melihat bagaimana bintang-bintang itu akan berjatuhan. Jadi makanya di dalam hadis itu dikatakan man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah falyaqra. Kalau ingin mengetahui rahasia hari kiamat itu bacalah 3 surah. Itu akan memberikan gambaran kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hari kiamat itu. Jadi makanya manusia itu menyaksikan sendiri. Bahkan nanti akan kita lihat riwayat nanti, ada sebuah riwayat. Ini kita baca ini dulu. Jadi jumlah ayatnya 29 ayat. Ini tidak ada nanti biasanya kalau ada di dalam kitab Al-Addu fi Ayyil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi, biasanya kalau nanti ada tambahan atau pengurangan atau ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang jumlah ayat, beliau akan mengutarakan di situ. Ya, tapi ini tidak ada. Al-Addi fi Ayyil Quran. Kita juga jangan salah. Artinya apa? Kok ayat bisa bertambah dan berkurang? Ya. Jadi makanya nanti contoh seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini termasuk juga di dalam kitab Al-Addi fi ayatil Quran. Jadi berapa jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kadang-kadang bisa 7, kadang-kadang bisa 8, kadang-kadang bisa 9, kadang-kadang bisa kurang lagi. Ini tergantung bagaimana yang melihat ayat itu. Ada yang mengatakan Al-Fatihah kan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kalau yang enggak membaca bismillah, kok bisa 7 juga? 7 juga kalau enggak ada bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi artinya Al-Fatihah walaupun tidak ada bismillah dan ada bismillah, jumlah ayatnya tetap 7. Ini begitu juga. Ini tidak ada ikhtilaf ulama. Nanti tidak ada yang mengatakan ini ayat 1, ayat ini 2 menjadi ayat 2 ayat. Tidak. Jadi jumlahnya 29 ayat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Kita sudah bicara masalah idza. Idza itu menunjukkan kepada past tense, present ya. Present itu masa depan. Sesuatu hal yang belum terjadi tetapi sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita baca Al-Qur'an itu nanti ada idza itu masa depan. Kalau kita jumpai id itu masa lalu. Ini untuk membedakannya. Ini cerita masa depan yang tidak ada di dalam sejarah. Orang yang dicatat dalam sejarah nanti akan terjadi ini terjadi, tidak ada. Tidak ada dalam kitab manapun yang menceritakan tentang ini nanti akan terjadi begini, tidak ada. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan dalam tafsir beliau, la najid fit Taurah wa la najid fit Talmud. Kita tidak menjumpai di dalam Tauratnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan dalam Talmud, kitabnya Yahudi sekarang, cerita tentang akhbar yaumil qiyamah, cerita tentang hari kiamat, tidak ada. Makanya di dalam Al-Qur'an lah yang menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana nanti kalau terjadi ini? Bagaimana terjadi ini? Ya, jadi Allah katakan idza syamsu kuwirat. Di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, idza kata beliau, di dalam surah At-Takwir itu ada 12 ya. 6 di dunia, 6 akhirat. Jadi semua ada 12. 6 idza itu cerita tentang bagaimana di dunia ini. Kemudian idza lagi itu cerita bagaimana di akhirat nanti. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang apa makna kuwirat di sini? Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu kuwirat. Nah, ini kalau kita lihat segi bahasa, maka bagusnya kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Asyur. Ibnu Asyur adalah seorang penafsir bahasa. Beliau ini pakar nahwu, beliau pakar bahasa Arab, beliau pakar balaghah, sehingga beliau mengartikan makna kuwirat itu dua. Yang pertama, matahari itu memang dilipat oleh Allah. Kuwirat itu dilipat. Ya, kuwirat itu begini. Ini buku ini kita buka, kemudian kita tutup kembali, itu kuwirat namanya. Ya. Ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Sijil lilil kutub. Bumi ini juga nanti dilipat-lipat ya. Sebagaimana sudah dibuka dulunya, dibuka kemudian dilipat lagi, ditutup kembali. Ya. Jadi begitu juga matahari. Matahari itu idza syamsu kuwirat. Jadi kata Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir beliau, kuwirat itu memang dilipat-lipat. Bagaimana dilipat? Wallahu a'lam bishawab. Satu. Yang kedua, beliau mengatakan kuwirat ini adalah makna majazi. Makna bukan makna sebenarnya. Bukan dilipat oleh Allah ya seperti tadi. Jadi yang dikatakan dibelenggu itu, iblis itu bukan dibelenggu tangannya, tidak, tapi kekuasaannya yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuwirat di sini kata Imam Ibnu Asyur bisa ke makna yang kedua, yaitu makna majazi. Arti kuwirat apa? Cahaya matahari tidak ada lagi. Makanya kenapa para sahabat ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, mereka takutnya luar biasa. Kenapa? Karena ketika itu bumi ini tidak ada pasokan cahaya lagi. Kenapa? Bulan tidak ada cahaya lagi. Maka salah satu sebab terjadinya kiamat itu, bulan itu tidak mengeluarkan cahaya. Kenapa? Karena matahari yang memasuk cahaya kepada bulan itu tidak ada lagi. Apakah bulan itu mengeluarkan cahaya sendiri? Tidak. Bulan itu mengeluarkan cahaya dari mana? Dari pantulan sinar matahari. Maka keluarlah cahaya bulan. Kalau matahari tidak ada lagi, maka bulan juga tidak mengeluarkan cahaya. Jadi ini pemahaman kedua di dalam tafsir Ibnu Asyur. Tapi kalau penafsir lain, Ibnu Abbas kadang-kadang beliau mengatakan ini cahayanya hilang, yang itu. Beliau tidak mengatakan ini mengandung dua makna. Karena memang sebagian lain itu penafsir mereka tidak pakar bahasa dalam bahasa, tidak seperti Ibnu Asyur. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya sahabat-sahabat itu ketika terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, mereka semua lari ke masjid. Makanya sampai ke masjid mereka beristighfar, mereka bersedekah, mereka berdoa kepada Allah, dan mereka tidak akan keluar dari masjid sebelum cahaya bulan itu kembali normal kembali. Kenapa? Karena salah satu tanda-tanda kiamat seperti itu. Ya. Makanya sahabat itu takut sekali, semua di dalam masjid. Kita kan tidak. Sebelum terjadinya gerhana bulan saja ini sudah diprediksi, ini 2 minggu lagi akan terjadi gerhana bulan. Semua sudah siap-siap dengan kameranya. Jadi ketika itu selfie lagi, selfie ngumpulin selfie.
Selfie dengan bulan lagi, dengan gerhana bulan, ya bagus sekali. Para sahabat tidak, sahabat takut sekali, ya takut sekali, sehingga lepas itunya baru mereka itu keluar dari masjid. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini idza syamsu kuwirat. Nanti kalau kita jumpai nanti penafsir-penafsir lain tidak seperti Ibnu Asyur. Penafsir lain itu cuma mengambil satu saja nanti. Kuwirat, ini salah satu yang dikatakan oleh Imam Jalalain dalam tafsir beliau. Kuwirat ma'nahu at-talfif. Yang dikatakan kuwirat itu dilipat-lipat. Ya, dilipat-lipat. Secara logika mungkin dilipat-lipat. Kalau kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah buku kitab itu judulnya Alfu Mu'jizatir Rasul, 1000 mukjizat Rasulullah. Salah satunya adalah, ya ini 1000 mukjizat yang kita tahu kan ada berapa saja mukjizat Rasulullah. Tapi dalam kitab itu Alfu Mu'jizatir Rasul, 1000 mukjizat Rasulullah. Salah satunya apa? Di depan kafir Quraisy itu Rasulullah membelah bulan menjadi dua. Bulan dibelah jadi dua. Secara logika bagaimana cara belah bulan jadi dua? Ya. Karena ini adalah permintaan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy minta kepada Rasulullah, kalau kamu betul-betul Rasul, coba kamu belah itu bulan di depan kita, di atas kita itu, coba belah menjadi dua. Rasulullah berdoa kepada Allah. Akhirnya bulan tadi terbelah menjadi dua. Setelah itu disatukan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau bukan dengan izin Allah tidak akan terjadi seperti itu. Rasulullah SAW kan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun permintaan Rasulullah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam sejarah itu ada satu permintaan, ya, yang saya tahu satu permintaan Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ini kalau di dalam tafsir itu ketika di dalam surah Ali Imran, ketika terjadinya perang Uhud. Waktu itu pasukan mukmin pertama menang. Kemudian yang kedua, karena tidak patuh pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Yang di atas bukit itu turun ke bawah semuanya. Kenapa turun ke bawah? Karena mereka itu akan mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Rasul sudah mengatakan jangan turun dan dengar perintah saya, kata Rasulullah. Maka inilah kita harus patuh pada pemimpin, patuh kepada komandan, ya. Jadi apa kata komandan? Kita harus patuh. Kenapa? Karena dia sudah berpikir duluan, Pak. Ini begini nanti, ya. Dan dia bertanggung jawab. Maka Rasulullah mengatakan patuh kepada saya sebagai komandan perang kalian, kata Rasulullah. Rupanya sahabat terlena dengan dunia, banyak sekali harta rampasan perang. Akhirnya dia turun. Naiklah pasukan Khalid bin Walid di atas itu dan memanah mereka, sehingga meninggallah para penghafal Al-Quran hampir sampai 72 orang. Termasuk di situ adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang penghafal Quran. Ketika itu Rasulullah juga luka-luka dan Rasulullah mengangkat tangannya. Nah, sebelum mengangkat tangan, apa kata Abu Sufyan? Ya Muhammad, mana Tuhanmu? Katanya bisa menolong kamu. Wahai Abu Bakar, mana kehebatanmu? Wahai Umar bin Khattab, katanya kamu ditakuti sekali. Mana kamu, katanya? Jadi Abu Sufyan tidak tahu kalau Rasulullah dan sahabatnya itu berada di ada sebuah bukit, ada sebuah gua. Di gua Uhud itu, di bukit Uhud ada gua di situ. Rasulullah dan sahabat di situ. Ada yang mengatakan Rasulullah dan malaikat Jibril di situ. Ada yang mengatakan Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di situ. Setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkan Abu Sufyan, kata Rasulullah. Hancurkan Abu Sufyan, matikan Abu Sufyan. Hancurkan, ada berapa orang yang disebutkan Rasulullah SAW. Sehingga turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan urusanmu ya Muhammad. Menghancurkan orang lain bukan urusanmu. Artinya kamu tidak berhak minta untuk menghancurkan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan masih hidup waktu itu. Abu Sufyan masih hidup. Ini ada beberapa hikmah. Jangan kita pikir nanti, waduh doa Rasulullah kok nggak dikabulkan. Ada beberapa hikmah. Kalau Abu Sufyan tidak ada lagi, maka perjuangan tidak ada lagi. Ya, nggak ada lagi perjuangan. Ini seperti kemarin itu ada yang bertanya apa? Ada pertanyaan di masjid Syuhada Teku Umar itu. Jadi jamaah bertanya, apakah Allah tidak mau menolong orang Palestina? Sehingga Yahudi selalu merongrong mereka. Apakah begitu besarnya dosa mereka? Sedangkan mereka penghafal Al-Quran banyak sekali. Kenapa tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tidak ditolong oleh Allah? Kenapa dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka saja banyak penghafal Quran seperti itu, apalagi kita. Anda katanya hafal Quran tidak ada, berarti dengan mudah sekali dirongrong oleh Yahudi. Saya jawab begini, kalau tidak ada Yahudi lagi, maka tidak ada perjuangan lagi Palestina. Kalau tidak ada Yahudi, mereka tidak semangat lagi menghafal Al-Quran. Kenapa munculnya hafalan Al-Quran, menghafal Quran Palestina?
Karena mereka itu hidup dalam apa namanya? Teror dari Yahudi. Karena ketakutan dan ini itu, akhirnya semangat menghafal Quran itu luar biasa. Kalau tidak ada Yahudi lagi, tidak ada semangat lagi hafal Quran. Kalau tidak ada Yahudi lagi, maka tidak ada lagi perjuangan intifadah, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Maka oleh karena itu dianikan Yahudi. Makanya seperti contoh begini, ada jemaah juga bertanya, kenapa tidak di ini saja Abu Jahal itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Lahab ya. Ketika Abdul Muttalib pernah bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala air Zam-Zam itu kering. Abdul Muttalib mengatakan dia bersama anaknya, dua anaknya, Haris namanya. Jadi Abdul Muttalib dan Haris, anak paling tua. Dia langsung mengorek-ngorek tanah itu supaya air Zam-Zam muncul kembali. Ada sedikit air Zam-Zam itu. Kenapa dikurangkan oleh Allah? Karena waktu itu penduduk Mekah zalim sama orang naik haji, zalim. Sudah diberikan air minta upah lagi, diberikan air minta upah lagi. Ya. Akhirnya air Zam-Zam itu dikeringkan. Setelah itu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau munculkan lagi air Zam-Zam ini, kalau saya punya anak 10 orang, 1 orang akan saya korbankan ya Allah. Ya. Kalau punya anak 10. Rupanya Abdul Muttalib punya anak berapa? Anak beliau 16 orang. Jadi 16 orang itu 10 laki-laki, 6 perempuan. Ketika itu Allah mengatakan, mana janji kamu? Sekarang coba kamu ini korbankan 1 anakmu. Akhirnya dari 10 orang itu, di situ ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, ada Abdullah. Setelah diundi, kena Abdullah lagi. Diundi lagi, Abdullah lagi kena. Diundi lagi, Abdullah lagi kena sampai 3 kali. Ya, untuk disembelih. Jadi jemaah bertanya, kenapa tidak kena Abu Lahab saja? Bukan kena Abu Lahab nih. Kena Abu Lahab sekali, bunuh saja Abu Lahab itu. Tidak ada yang ini sama dia. Kalau tidak ada lagi Abu Lahab, maka tidak akan turun ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, kemudian kalau tidak ada Abu Lahab, tidak ada perjuangan Rasulullah. Makanya makin kuat perjuangan, makin kuat juga kita ini. Ya. Makanya harusnya Abu Lahab ya, anjir hana ya. Orang jahat itu memang harus ada. Kalau tidak ada orang jahat, tidak ada semangat kita untuk beribadah dan lain sebagainya. Memang harus ada Yahudi itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna kuwiran. Sekarang kita lanjut. Wa idzan nujumu kadarat. Apabila bintang-bintang itu ingkadarat. Ingkadarat itu kalau di dalam tafsir Sawi, tasaqatat mithlal matar. Dia meleleh ke bawah seperti melelehnya hujan. Coba lihat hujan, bagaimana hujan turun, begitulah bintang-bintang itu meleleh ke bawah semuanya. Ya. Makanya kalau kita tidak percaya, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, berikanlah umur saya panjang untuk bisa menyaksikan hari kiamat. Makanya kan Rasulullah mengatakan, tidak perlu saksikan hari kiamat, cukup dengan 3 surah ini saja, kamu sudah tahu bagaimana gambaran hari kiamat. Ini artinya kalau tidak yakin, sebagian orang kan tidak yakin, bagaimana bintang-bintang itu bisa seperti hujan, hanya yakin kayaknya. Bagaimana bisa dilipat-lipat itu? Sehingga ketika kejadian pembelahan bulan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu di depan orang-orang kafir Quraisy. Pertama mereka minta, ya Muhammad, kalau kamu seorang Rasul, coba belah bulan ini. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, bulan itu terbelah menjadi 2, sehingga di tengah-tengahnya ada Jabal Kubis di Mekah itu. Jabal Kubis. Sehingga sebelah sini bulan, sebelah sini bulan. Apa kata orang kafir Quraisy? Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata, sihir katanya. Tadi sudah dia minta untuk membelah bulan. Ketika Rasulullah sudah membelah bulan, mereka mengatakan ini sihir belaka. Artinya tidak percaya juga. Inilah parahnya kalau hati kita itu sudah ditutup, ya, kaitu oleh Allah, sudah ditutup. Makanya penutupan hati itu ada tiga fase dia. Fase pertama namanya ran itu apa? Bal rana ala qulubihim. Jadi seorang itu fase tertutup hatinya, fase pertama itu gara-gara dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa hari ini, berbuat dosa lagi. Akhirnya apa? Hatinya itu ada dosa. Ini namanya ran namanya. Bal rana ala qulubihim. Maka orang yang berbuat dosa, dia berat untuk beribadah. Orang yang berbuat dosa susah untuk berjamaah, susah untuk baca Al-Quran. Ketika diselidiki, kenapa susah, kenapa berat sekali? Rupanya kita ada dosa yang kita lakukan. Ya. Ini kalau tidak diobati, dia akan masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua itu apa? Jadi yang pertama itu ran, yang kedua itu taba'ah. Taba'ah itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah dicap oleh Allah, ini sudah apa namanya? Sudah agak parah nih, agak parah.
Seperti kita mengambil stempel, kita stempel di buku. Kan susah kita hilangkan kembali stempel itu. Kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, fase kedua. Fase yang ketiga, akfal namanya. Al-quflu atau akfal. Maka Allah katakan, "Kenapa kamu tidak mau membaca Al-Qur'an? Apakah di hatimu itu sudah terkunci?" kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kedua distempel, yang ketiga terkunci. Kalau terkunci, yang di dalam tidak bisa keluar, yang keluar tidak bisa masuk lagi ke dalam. Keyakinan kita dulu itu seperti ini, tidak bisa berubah lagi. Apapun yang kita lakukan terhadap orang ini tidak bisa berubah lagi. Dan dari luar itu tidak bisa kita masukkan lagi. Ini kufrun namanya. Ini tidak ada cara lain. Kita bermunajat kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan kufrun ini. Ya. Karena itu nanti kita jangan mengatakan begini, Allah sudah zalim, kenapa mengunci pintu hati saya? Padahal Allah mengunci pintu hati gara-gara kita sendiri. Kita yang minta untuk dikunci pintu hatinya. Maka artinya jangan sampai terkunci pintu hatinya. Ini yang dikatakan wa idzan nujumu kadarat. Apabila bintang-bintang itu kadarat. Jadi tasakatat mithlul matar. Ini kalau kata Imam Sawi dalam tafsir beliau. Jadi dia berjatuhan seperti berjatuhannya hujan. Kita lanjut lagi yang ketiga. Wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung itu suyirat. Ya. Ini perhatikan kalimat baik-baik. Kalau dalam kita dengar terjemahan dulu kalau enggak. Ya coba dibaca. Dan apabila bintang-bintang. Bukan. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ya, ini agak keliru, Pak. Dihancurkan itu bukan suyirat. Ya. Jadi kalau suyirat, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Asra itu apa? Diperjalankan, Pak. Ada dua bahasa di dalam bahasa Arab. Masya, yamshi itu berjalan di waktu pagi. Mau kemana? Mau tamasya. Tamasya kemana? Ke laut, ke Lokna, pagi-pagi. Ada urung jak tamasya malam murabah. Tidak ada. Mau kemana? Jam 2 malam. Mau tamasya ke laut. Nah, ya, Pak. Tidak ada, ya, Pak. Ini kalau masya yamshi. Kalau sara yasri, ya berjalan malam. Ya, jalan malam, Pak. Asra, subhanalladzi asra diperjalankan Rasulullah di waktu malam. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung itu diperjalankan. Apa dimaksud diperjalankan? Diangkat dari tempatnya. Kapan itu? Di waktu malam hari. Apa maksud malam hari? Apakah kiamat itu terjadi di malam hari? Bukan malam hari, Pak. Gara-gara matahari tidak ada lagi, cahayanya tidak ada lagi, bulan juga tidak mengeluarkan cahaya, makanya gunung itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan malam. Maka kejadian nanti gelap, waktu itu gelap. Kita mungkin cuma melihat, waduh, sudah terbang ini. Waduh, sudah terbang ini, Pak. Ya, memang. Jadi artinya ininya apa gunung itu tidak nampak pagi-pagi, tidak nampak pagi, tetapi seperti gelap. Kenapa? Matahari sudah dihancurkan oleh Allah. Jadi makanya coba seperti apa namanya? Gerhana itu, gerhana bulan ya. Atau ketika pagi hari itu kita sudah gelap sekali, Pak, ditutup oleh awan. Ya begitulah nanti kejadian ketika gunung-gunung itu diangkat oleh Allah. Suyirat itu diperjalankan. Lagi Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj memperjalankan Rasulullah dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tapi hari kiamat ini memperjalankan gunung itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suyirat. Ini merupakan kalimat pasif ya. Jadi bukan kalimat aktif. Kalau suyirat dijalankan, diangkat. Artinya bukan keinginan gunung itu sendiri. Ya. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya begitulah gambaran, Pak. Tetapi dia agak gelap-gelap waktu itu. Kenapa? Karena matahari sudah tidak ada lagi, cahayanya sudah tidak ada lagi. Ya. Ini makna suyirat. Jadi bukan dihancurkan, tidak. Kalau hancurkan itu bukan suyirat. Jadi sara yasiru. Jadi kalau ada orang namanya apa namanya? Asra yusri. Sara yasiru. Itu berjalan artinya, jalan malam. Ya. Yasir, jalan malam. Wa idzal jibalu suyirat. Jibal itu penggunaan kalimatnya itu bukan satu gunung, tidak, tapi semua gunung. Di mana saja ada gunung itu, ada gunung di darat, ada gunung di laut. Jadi jangan kita pikir gunung itu di darat semua, tidak. Jadi kan begini, Pak. Kita secara tidak kita sadari, kita itu sebenarnya tinggal di tengah lautan ini. Jadi jangan kita pikir aman. Sebagian orang melihat Sabang, waduh, penduduk Sabang tinggal di tengah laut. Kita tidak tahu kalau kita di tengah laut juga ini. Sumatera ini di tengah laut. Kalau dinaikkan air laut, habis semua Sumatera ini. Kalimantan di tengah laut, semua di tengah laut kita.
Artinya apa? Lautan itu lebih besar dibandingkan dengan daratan. Jadi jangan bangga dulu, waduh kita kan jauh dari lautan. Gimana jauh dari lautan? Kita ini di tengah laut. Ya. Kemudian benua Afrika itu juga di tengah laut. Mana bukti di tengah laut? Benua Afrika itu dikelilingi oleh lautan-lautan. Laut Merah, kemudian Laut Tengah, kemudian apa? Laut Atlantik atau laut apa lagi? Ya. Benua Asia begitu juga, apa namanya? Saudi Arabia, kan di tengah laut juga. Kita jangan pikir wah mereka di daratan, di tengah laut semuanya. Makanya kalau hari kiamat itu mudah sekali. Wa idzal biharu fujirat. Ketika air laut itu dinaikkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pembahasan kita yang kemarin itu. Sehingga semua rata, tidak nampak lagi, daratan tidak nampak lagi. Ya. Kan mudah sekali dibuat kiamat itu, mudah sekali. Dihancurkan itu mudah sekali. Cuma kenapa tidak dihancurkan saja orang buat maksiat? Ya, ini pertanyaannya. Dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka uniknya, ini ayat ini cuma ada 2 di Al-Qur'an. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ayat ini ada 2 kali, diulang-ulang oleh Allah di surah yang berbeda. Apa maksudnya? Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah sayang sekali kepada manusia. Sayang sekali kepada manusia. Sampai-sampai bumi dan isinya semua dikasih untuk manusia, tidak untuk jin, tidak untuk iblis, tidak untuk malaikat. Ini seperti yang Imam baca tadi. Wal ard, cuma beliau baca sudah ke bawah sekali ya. Wal arda wada'aha lil anam. Itu bumi-bumi itu semuanya diberikan untuk manusia. Yang ada di atas bumi, di dalam bumi, semuanya itu untuk manusia, lil anam. Maka kalau ada nama orang khairul anam, itu sama seperti khairun nas, baik-baik manusia. Kalau ingin tahu apa itu anam sebenarnya, anam itulah manusia, sebaik-baiknya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah itu sayang sekali kepada manusia. Allah lebihkan manusia dibandingkan dengan iblis. Allah lebihkan manusia dibandingkan syaitan, dibandingkan binatang, tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuhan diberikan rezeki oleh Allah, kontinu diberikan. Masa manusia tidak, yang punya akal? Ya. Cuma manusia saja yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Tumbuh-tumbuhan jelas, setahun nanti ada yang 2 kali berbuah, ada yang 3 kali. Ada yang tidak pernah putus-putus buahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang juga seperti itu, ya. Enggak ada binatang mati kelaparan, tidak ada. Kecuali Allah akan mengazab penduduk kampung itu dengan matinya binatang itu. Mana contohnya? Seperti yang digambarkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Bagaimana pembangkang Nabi Nuh alaihissalam sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diazab dulu 40 tahun oleh Allah. Sehingga tanaman-tanaman mati semuanya. Fahalakat zuru'uhum wa mawashihim, tumbuhan mati semuanya, binatang-binatang mati semuanya. Fa'aqama arhamu nisaihinna arba'ina sanah, rahim-rahim perempuan mereka itu tidak bisa berfungsi selama 40 tahun lamanya. Maka selama 40 tahun mereka tidak punya keturunan. Kemudian fahabasathumul matar, hujan juga tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun lamanya. Bayangkan saja, ya. Kecuali mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak diazab oleh Allah, tidak ada binatang yang mati kelaparan, tidak ada. Padahal dia tidak punya akal. Coba lihat binatang sehat-sehat semuanya, tidak ada mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau rezeki mereka jelas, apalagi rezeki manusia yang punya akal dan beribadah kepada Allah, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini berarti sudah masuk yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Ya, ini kita dengar terjemah lagi nih, biar jangan salah lagi. Artinya jangan keliru kita dengan terjemahan nanti. Coba dibaca. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak ditinggalkan. Ini apa? Unta-unta yang sedang hamil ditinggalkan. Kita tidak punya unta di sini. Nanti kita akan mengatakan begini, ini jangan salah paham. Wah, ini berarti cerita untuk orang Arab ini, ya, yang ada unta ini. Ini kalimat unta yang sedang hamil. Kenapa unta hamil di situ? Kenapa tidak unta saja? Apabila unta itu, kenapa tidak? Makanya dalam bahasa Arab itu, kalau wa idzal 'isyar, 'isyar itu unta hamil. Kalau unta biasa al-ibil, ya nama ibil sudah lain lagi, ya unta juga artinya. Apa yang dimaksudkan unta hamil di sini? Ini yang dimaksudkan unta hamil. Kalau unta biasa, dia kan harganya lebih murah. Kalau unta sedang hamil, itu harganya lebih mahal lagi. Kita kalau ingin beli unta atau beli lembu, kalau dalam keadaan hamil itu harganya lebih mahal dibandingkan lembu biasa. Unta begitu juga. Ini apa maksudnya? Maksudnya
Onta ini mewakili harta-harta kita yang lain, Pak. Ini majas, sebuah kalimat majas, kinayah. Kalau ketika terjadinya kiamat, kita tidak perhatikan lagi harta kita. Tidak perhatikan, rumah kita tinggal begitu saja. Kenapa? Karena kita melihat gunung sudah diterbangkan, Pak. Kita tidak usah cerita kiamat, Pak. Kita cerita gempa saja. Gempa tsunami yang melanda Aceh beberapa belas tahun yang lalu. Ketika terjadi gempa, apakah kita tetap di rumah kita? Tidak, kita langsung lari, Pak. Terserah mau apa terjadi, Pak. Mobil kita hancur, rumah kita hancur, semua hancur. Jadi artinya kita tidak peduli lagi, Pak. Bahkan ada orang yang lari dengan celana pendek, tidak pakai baju. Dia tidak tahu kalau sedang tidak pakai apa-apa, cuma celana pendek saja. Ada ibu hamil yang lahir, yang melahirkan di tengah jalan, dan dia tidak memperhatikan lagi anaknya, dia langsung lari, Pak. Sehingga bayinya tergeletak begitu saja. Itu baru gempa, Pak. Ini lebih dahsyat lagi, kiamat ini lebih dahsyat lagi. Makanya wa idzal 'isyaru 'uttilat. Ketika harta mereka itu ditinggalkan begitu saja oleh orangnya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Bodoh sekali manusia itu. Bodoh sekali manusia itu, kata Imam Ghazali. Setelah berpuluhan tahun dia mengumpulkan hartanya, dia tinggalkan begitu saja hartanya. Ditinggalkan begitu saja hartanya, itu bisa beberapa pemahaman. Salah satu pemahaman itulah datang kiamat tadi. Artinya apa? Ketika kiamat dia enggak penting lagi, Pak. Karena ada apa? Ada hal yang lebih dahsyat lagi daripada hartanya. Apa? Gunung kok bisa terbang gunungnya? Kenapa gunung bisa terbang? Ini langit itu kok bisa terbelah? Jadi ada hal yang lebih dahsyat lagi, Pak. Ini kita tsunami saja kemarin kita lihat, wah ini gempa begini, wah ini air, ada yang lebih dahsyat dari harta kita, sehingga kita tidak kita pedulikan lagi harta kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Harta kita tidak bisa menolong kita lagi ketika kiamat itu, tidak bisa menolong kita lagi. Terlebih-lebih ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, seperti yang dikatakan oleh Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ini diabadikan di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syaitan Tawi. Apa kata Abu Lahab? Lau sadaqa ibnu akhi la aftadi bimali wa waladi. Kalau yang dikatakan si Muhammad itu benar, kalau yang dikatakan keponakan saya benar, kalau saya akan masuk neraka, kalau akan terjadi kiamat, ini kata Abu Lahab, la aftadi bimali wa waladi. Saya akan membayar fidyah. Ya, arti bayar fidyah apa? Saya punya banyak harta. Saya akan minta kepada harta saya untuk menolong saya di hari kiamat nanti. Ya, ini kata Abu Lahab. La aftadi bimali wa waladi, dan dengan anak-anak saya. Jadi melalui anaknya saya akan minta tolong, kata Abu Lahab. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala langsung pada ayat fama aghna anhu maluhu wa ma kasab. Penuh pegah Abu Lahab, hartamu tidak bisa menolongmu, anakmu tidak bisa menolongmu. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Ini maksudnya wa idzal 'isyaru 'utilat. 'Isyar ini artinya harta-harta. Jadi harta yang sangat berharga bagi manusia itu ditinggalkan begitu saja. Makanya yang dikatakan hubbus syahwat itu kan begini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minal apa itu? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi kehidupan dunia itu dihiasi oleh apa? Wanita, kemudian anak, kemudian harta, kanatir, mukantarah, minat dhahab wal fiddah, emas, perak. Yang kita banggakan ya cuma itu saja. Ya. Jadi yang kita banggakan anak saya sudah punya istri, saya punya harta, saya punya itu saja, cuma kehidupan dunia lain tidak ada. Paling-paling dia bangga selama 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, setelah itu habis. Dia tinggalkan begitu saja. Ibadah tidak, apa-apa pun tidak. Ya. Ini namanya isyar utilat. Nanti ketika kiamat itu dia tidak teringat lagi dia kepada hartanya. Termasuk harta di sini adalah anaknya. Ya, dia tidak teringat lagi pada anaknya. Tidak teringat lagi pada hartanya. Yang teringat apa? Kok bisa begini langit ini? Bintang kok bisa begini? Gunung kok bisa begini? Air lautan kok tidak ada lagi air lautnya? Kok terbelah semuanya? Dia tidak tahu sebentar lagi air laut itu akan naik. Ini kalau dalam fujirat. Tapi kalau versi Ibnu Abbas, sebelum air laut itu naik, manusia sudah mati semuanya gara-gara apa? Gara-gara api yang keluar dari angin yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, sehingga ketika ketemu angin dengan sangat kencang, itu bergesek dengan daratan yang kering, maka keluarlah api. Ketika itu kata Ibnu Abbas, maka matilah manusia itu semuanya. Ya, baru air laut dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Mungkin kalau ada yang tidak percaya, nanti mari kita lihat sama-sama nanti bagaimana, apa betul apa tidak itu kejadian. Kemudian ya ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini sampai 5 ayat sajalah. 5 ayat saja dulu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ya, coba dibaca lagi Pak Endah. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Apa dikumpulkan? Ya, ini dikumpulkan itu bukan dikumpulkan, dibangkitkan. Makanya sebelum nanti ada pertanyaan begini. Apakah ketika tiupan sangkakala yang kedua, apakah yang bangkit itu cuma manusia saja? Apakah jin juga bangkit? Apakah binatang juga bangkit? Jadi semua bangkit kecuali binatang. Binatang nggak bangkit lagi. Kenapa tidak bangkit? Karena binatang sebelum manusia dihancurkan nanti ketika tiupan sangkakala yang pertama, binatang sudah duluan dibangkitkan oleh Allah. Maka semua binatang bangkit ketika itu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Jadi makanya tiupan sangkakala yang kedua, binatang nggak bangkit lagi. Kenapa? Karena dia sudah duluan dibangkitkan oleh Allah ketika tiupan sangkakala yang pertama. Maka ketika tiupan sangkakala yang pertama, itu langit terbelah, matahari dilipat oleh Allah, dan binatang semua bangkit dari kuburnya. Bangkit semua binatang. Binatang apa saja. Untuk apa dia bangkit? Apa kata Imam Jalalain? Untuk menuntut balas satu sama lainnya. Bahkan kata Ibnu Abbas, hatta dzubab, sampai-sampai dibangkitkan nyamuk. Ya, nyamuk bangkit. Ya, nyamuk juga dibangkitkan nanti. Dia menuntut balas kepada satu sama lainnya. Dan kita bertanya-tanya juga, kalau nyamuk menuntut balas, kabeh nih, kabeh. Itu apalagi perusahaan nyamuk, obat nyamuk, yang semprot-semprot nyamuk. Kalau menuntut balas, nanti pertanyaannya apakah manusia akan dituntut balas juga? Tidak. Ya, ini baru enak sedikit kita, Pak. Rupanya binatang itu menuntut balas satu sama lainnya, binatang sama binatang. Tidak ada hubungan dengan manusia. Ya, Pak. Jadi makanya binatang itu setelah menuntut balas satu sama lainnya, Allah mengatakan kepada semua binatang, kuni turaban. Jadi tanahlah kalian, akhirnya hancur semuanya menjadi tanah. Ketika itu baru hancur bumi ini. Jadi hancur bumi ini setelah binatang menuntut balas satu sama lainnya dan sudah selesai pembalasan itu, sudah tenang binatang, baru Allah mengatakan kuni turaban, jadilah tanah kalian. Artinya keadilan itu bukan pada manusia saja diwujudkan oleh Allah. Binatang pun keadilan diwujudkan oleh Allah. Karena ada binatang nanti yang tidak binatang lain berlaku curang sama dia. Dia membunuh binatang ini, dia berlaku curang pada ini. Sampai binatang saja adil begitu dibuat oleh Allah, apalagi manusia. Makanya manusia ketika dibangkitkan di nanti hari kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, di situ juga, mana kalian mau apa kalian? Saya, ya Allah, dia pernah buat curang sama saya. Mana si fulan? Ini si fulan. Itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengadilan binatang sudah, akhirnya mereka sudah merasa puas semuanya, maka mati semuanya. Ya, pengadilan manusia begitu lengkap. Makanya saya didalimi oleh si fulan. Kamu maunya apa? Saya maunya kebaikan dia diberikan kepada saya. Ini contoh seperti dalam hadis ini. Ada seorang pemuda ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia tidak ada apa-apa deh, amalan tidak ada, apa-apa tidak ada. Akhirnya dia mencari alasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang saya kenal ini? Dia cari-cari orang yang dia kenal ya, Pak. Maka hati-hatilah jadi orang terkenal ya, Pak. Kalau orang terkenal itu dilirik oleh orang lain nanti, Pak, dilihat. Saya mengenal si fulan ya Allah, saya mengenal si fulan ya Allah. Jangan sampai mereka menunjuk kita. Saya mengenal si fulan. Kita yang jatahnya akan masuk ke dalam surga, tapi tidak jadi, Pak. Kenapa? Gara-gara sangkut dengan si fulan itu. Akhirnya apa? Si fulan ini dia menunjukkan seorang yang dia kenal. Ya Allah, saya kenal si fulan itu. Ya, sudah ada ini, sudah ada jaminan saya ini supaya saya tidak disiksa oleh Allah. Allah mengatakan kepada si fulan, apa kesalahan dia kepada kamu? Dia mendalimi saya, dia macam-macam kepada saya, dia ambil hak saya. Sekarang kamu maunya apa, kata Allah? Saya maunya kebaikan dia diberikan ke saya ya Allah. Ya, nih Pak. Ini sudah ada kebaikan saya, kata dia. Akhirnya Allah mengatakan, kebaikan apa kamu mau ambil sama dia? Dia salat tidak ada, puasa tidak ada, kejahatan yang ada sama dia. Mau kamu kejahatan dia? Waduh, susah juga dia nih. Ini gimana ini kejahatan semua? Jadi kamu mau apa sekarang? Oh begini kalau enggak ya Allah, kejahatan saya limpahkan semua kepada dia. Ya nih. Maka hati-hati orang mendalimi orang lain. Sempat kita dituntut nanti di padang mahsyar, akan diwujudkan tuntutan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sebelum dijawab oleh Allah. Jadi pemuda tadi minta, kejahatan saya berikan kepada dia. Memang ada dalam hadis Rasulullah seperti itu. Kita punya utang sama orang lain, kita mendalimi orang lain, akan kita balas dengan amal ibadah kita di padang mahsyar nanti. Bukan dengan duit, tidak. Kalau dengan duit kan mudah sekali. Kita sudah mendalimi dia 10.000, bayar 10.000. Tapi ini tidak, dengan amal ibadah kita bayar. Ketika pemuda itu sudah senang sekali, ya ini kejahatan saya tidak ada lagi ini, saya limpahkan kepada si fulan.
Ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah istana yang besar sekali. Sehingga ketika itu ditanya oleh pemuda yang membuat dosa tadi, "Ya Allah, ini untuk nabi yang mana istana ini?" Dijawab oleh Allah, "Kamu pun bisa mendapatkan itu." "Tidak mungkin ya Allah, tidak mungkin saya dapatkan itu." "Bisa kamu dapatkan." Ditanya oleh pemuda ini, "Bagaimana syaratnya ya Allah?" "Kamu maafkan dosa orang yang sudah menzalimi kamu tadi." "Mau kan?" "Mau ya Allah, cuma memaafkan saja." Maka begitulah besarnya pahala memaafkan orang lain. Ya, apalagi ini kan mau Idul Fitri ini, Pak. Jadi supaya bersih hati kita, sudah bayar zakat fitrah, bersih hati lagi, maafkan dosa orang lain walaupun kita sakit hati sekali, Pak. Maafkan saja. Pahalanya kan lebih dahsyat, Pak. Dahsyat sekali pahalanya. Dia katakan kita macam-macam, kita maafkan, saya maafkan dia ya Allah, maafkan. Artinya ada dua ini, Pak, dua keuntungan. Kalau kita maafkan orang lain, yang pertama kita dapat pahala. Yang kedua, hati ini tidak gundah lagi, Pak, rusak. Kita kalau punya masalah dengan orang lain, setiap kita lihat dia rusak, tutar ya. Si fulan lagi ini, kenapa dia masuk kantor hari ini? Si fulan lagi ini, kenapa dia salat di sininya, Pak? Artinya kita tidak tenang juga. Tapi kalau kita maafkan dia, kita dapat ketenangan jiwa. Kemudian kita juga dapat pahala. Ya, jadi pahalanya banyak. Dan tidak hanya cilik-cilik, Pak. Pahalanya itu apa? Tidak main-main, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istana yang menyaingi istana para nabi dan rasul. Ya, ini kalau kita menjadi orang pemaaf. Ya, saya rasa cukup sekian, kita 5 ayat ya. Ini 5 ayat saja. Karena ini ayat pendek, berarti kita ambil 5 ayat saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Jadi ini sudah 5 idza. Ini kejadiannya semua di dunia ya. Kejadiannya semua di dunia. Nanti ada satu lagi nanti. Ini di dunia juga, tapi tidak kita bacakan, insyaallah besok saja ini. Ya, ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan mana? Ada apa? Kalau tidak, kita cukupkan saja. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Tentang kalau kita tidak ada orang-orang jalim, itu berarti kita tidak ada pertimbangan. Iya. Itu berarti kan yang menjalin itu kan sebagai peran apa menciptakan itu kan? Iya. Iya. Itu gimana? Kan sengaja seolah-olah dari maksud itu sudah dia melakukan peran sebagai orang jalim. Jadi gimana cara hukum? Iya. Kenapa dia harus dimasukin ke neraka? Iya. Ini seakan-akan begini, yang korban itu kok selalu orang-orang itu korbannya. Seakan-akan sudah disetel oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ya, supaya ada peran seperti peran di televisi itu, Pak. Ini harus ada yang ini harus ada yang jahatnya, harus ada yang baiknya, seperti sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebagian orang itu salah memahami. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, kita jangan salah paham terhadap Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama dalam catatan kita. Yang mengatakan tentang Lauhul Mahfuz itu dari sekian banyak tafsir, yang saya lihat memang Ibnu Abbas itu cerita tentang Lauhul Mahfuz. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak ada orang, Lauhul Mahfuz itu sebesar apa? Langit dan bumi. Kata-kata langit dan bumi itu artinya apa? Bukan seluruh langit dan bumi, tidak, artinya luas sekali. Ini maknanya. Karena ketika dalam hadis nanti, sorga simpulan ini seluruh langit dan bumi, selalu luas langit dan bumi. Maknanya apa? Luas sekali. Ini sebuah kalimat majaz. Kata Ibnu Abbas, Lauhul Mahfuz itu adalah sebuah tempat yang seluas langit dan bumi, luas sekali. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa menjamah tempat itu, termasuk malaikat sendiri, termasuk malaikat mukarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu itu cuma Allah saja. Ya. Kapan malaikat tahu? Setelah dibongkar oleh Allah yang Lauhul Mahfuz, baru manusia tahu. Salah satunya adalah yang dibongkar oleh Allah, sudah ini sekarang ini Al-Qur'anul Karim, itu dari Lauhul Mahfuz. Maka kalau ingin tahu rahasia Allah itu, yang tahu Lauhul Mahfuz itu, bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran. Makanya banyak orang-orang barat yang mengkaji Al-Quran masuk Islamnya. Kenapa? Karena benar-benar dia kaji Al-Quran itu, benar-benar dia telah Al-Quran itu. Ya, jadi artinya itulah Lauhul Mahfuz. Maka kalau orang mengkaji Al-Quran itu, dia merasa kok lain ya di dalam Al-Quran itu. Lainnya kenapa? Tidak ada sejarawan yang mencatat seperti itu. Jadi artinya ketika cerita Nabi Adam alaihissalam belum lahir sejarawan,
Tetapi kenapa ceritanya dengan sangat detail diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu tidak benar, sekarang sudah ada orang yang memprotes sejarah. Kita nggak usah ngomongin sejarah saja dulu, tentang sejarah yang ada dalam Al-Quran. Sejarah kaum Samud, sejarah kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah. Tidak ada sejarawan yang mengatakan kejadian ini tidak benar, ini tidak benar. Tidak ada. Semua mengakui kejadian itu, walaupun dengan versi yang berbeda. Ya. Artinya apa? Mereka mengakui sejarah itu. Kenapa diakui? Karena ada bukti-bukti sejarah. Ini kaum Ad masih ada bukti sejarah tempat mereka itu untuk menyembah patung, ada bukti sejarahnya yang seperti digambarkan dalam Al-Quran. Semua lengkap itu. Ya. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam disuruh oleh Allah lihat ke sebelah kanan. Nabi Adam melihat sebelah kanan. Ketika melihat sebelah kanan, ada sekumpulan orang manusia yang banyak sekali. Mereka itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Adam? Siapa mereka itu ya Allah? Mereka itu adalah anak cucumu yang nanti akan saya masukkan ke dalam surga. Sudah? Sekarang lihat ke sebelah kiri. Ketika lihat sebelah kiri, banyak orang yang sengsara nih, Pak, sengsara. Kemudian ditanya, "Ini siapa ini? Kok begini orang ini?" Mereka lah anak cucumu yang nanti akan saya masukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, nanti kalau seandainya penduduk neraka itu yang nampak tadi dia ngomong, "Ya Allah, kalau engkau sudah tahu kami masuk neraka, untuk apa engkau ciptakan kami?" Penduduk surga mengatakan, "Kami kan belum lahir lagi ya Allah. Tapi kenapa engkau berikan nikmat-nikmat? Enggak apa-apa, ciptakan terus kami ya Allah. Kalau kami akhirnya akan masuk ke dalam surga." Kita jangan salah terhadap ini, Pak. Jangan salah paham kita. Ini sama seperti, ini memang selalu saya ulang-ulang nih, Pak. Ini ada di dalam kajian tauhid ini, kajian tauhid. Allah sudah membongkar Lauhul Mahfuz itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Nanti anak cucumu itu ramai sekali yang berbuat kebaikan dan juga ramai sekali yang berbuat kejahatan. Makanya di Lauhul Mahfuz sudah tercatat si fulan masuk dalam surga, si fulan masuk dalam neraka. Berarti kalau Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz, untuk apa kita beribadah lagi? Misalnya si fulan ini masuk surga, ya masa ibadah lagi, udah jelas surga. Si fulan masuk dalam neraka. Jadi kenapa Allah menyiksa kita dan buat ini buat itu? Kalau sudah tahu kita masuk ke dalam neraka, kita jawab begini, simpel sekali jawabannya, Pak. Jadi kalau ada yang nanya kan, kita jawab seperti ini. Jadi seorang guru ya, seorang guru, beliau sudah pengalaman dalam mengajar itu 20, 30 tahun, 40 tahun. Itu apa ngajar beliau itu. Sudah pengalaman itu. Dia sudah tahu bagaimana murid ini, sudah tahu semuanya. Ini kita ambil contoh sampel sekolah dasar ya. Kenapa sekolah dasar? Karena tenggang waktunya lama, 6 tahun. Kalau SMP itu kan cuma 3 tahun, SMA kan cuma 3 tahun, kuliah kan cuma 4 tahun. Ini sekolah dasar itu 6 tahun. Ada orang yang ngajar di sekolah dasar itu sudah 30 tahun pengalamannya. Maka dia sudah tahu watak anak-anak itu, sudah tahu anak ini begini, dia sudah tahu wataknya. Ketika anak kelas 6 SD itu, dia mau ujian akhir, sebulan lagi mau ujian akhir. Wali kelasnya melapor kepada kepala sekolah. Apa kata wali kelas? "Bu, ini kan ujian belum lagi, Pak. Bu, ini pengalaman saya, Bu ya." Dia ngomong kepada kepala sekolah. Si fulan ini dia nak naik kelas nanti, Bu. Dia nak lulus nanti. Ini yang selalu bawa buku itu nak lulus dia, Bu. Jangan ibu pikir dia pandai sekali, tidak. Dia buku saja dia bawa banyak-banyak. Tapi sampai ke kelas buku itu untuk tidur, untuk dengar. Ini si fulan ini dia masuk 10 besar, Bu. Yang kedua ini dia 10 besar, Bu. Walaupun dia main ke sana main kemari, dia 10 besar, Bu. Kemudian si fulan ini yang selalu datang terlambat, selalu ini, selalu itu bermasalah, dia ranking 1 nanti, Bu. Dia ranking 1. Kenapa muncul? Nah, setelah itu sebulan kemudian, prediksi ibu ini sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Si fulan yang main-main terlambat masuk kelas dia ranking 1. Si fulan yang selalu bawa buku banyak itu tidak naik ujian akhir, tidak lewat ujian akhir. Ya, tidak lewat ujian akhir. Ini namanya prediksi. Prediksi seorang guru yang sudah berpengalaman 30 tahun lamanya mendidik anak-anak. Sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak itu bisa protes kepada guru tadi? "Bu, saya nggak naik kelas gara-gara prediksi ibu, saya nggak naik kelas." Nggak bisa. Nggak bisa yang tadi bawa buku banyak-banyak tadi dia nggak lulus, kemudian dia mengatakan ini gara-gara ibu saya nggak naik. Nggak bisa. Begitu juga ketika seorang masuk ke dalam neraka. "Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Lauhul Mahfuz sudah mencatat." Tidak adil ya Allah. Nggak bisa kita protes Allah. Kalau itu tadi namanya prediksi manusia, kalau ini bukan prediksi Allah, Pak. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan seseorang, Allah sudah tahu ini wataknya seperti ini, susah sekali ini. Bagaimana caranya? Saya berikan hidayah melalui orang lain, saya berikan petunjuk melalui anaknya, melalui hartanya, tidak bisa juga. Ya seperti Fir'aun, Pak. Allah sudah memberikan petunjuk pada dia, tidak bisa juga. Melalui orang lain, tidak bisa juga. Akhirnya diklaimlah Fir'aun itu di dalam Lauhul Mahfuz penghuni neraka. Siapa salah itu? Apakah Fir'aun bisa protes kepada Allah? Tidak bisa protes.
karena perbuatan dia sendiri. Ya. Jadi itu begitu juga. Jadi yang masuk surga begitu juga, kita tidak bisa protes sama. Ini berarti kalau sudah jelas masuk dalam surga, untuk apa ibadah lagi? Ya. Artinya kita tidak tahu apa itu isi Lauhul Mahfuz. Contoh paling simpel lagi begini, Pak. Ya, ini 2 menit lagi. Ada seorang yang memprediksi bola, Pak. Pertandingan bola sebulan lagi. Apa kata yang prediksi bola itu? Ini saya prediksi 2-1. Ini akan menang terhadap klub itu. Klub itu kalah 2-1. Apakah setelah diprediksi oleh orang ini, pemain bola nak mau main bola lagi? Kami nak mau main bola lagi lah. Sudah diprediksi tadi 2-1. Tidak. Mereka dengan semangatnya mereka main bola, Pak. Walaupun nanti hasilnya juga 2-1. Setelah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan prediksi, ilmunya Allah. Ini simpulan begini. Apakah kita merasa kecut? Oh, masih enak. Karena kita tidak tahu isi Lauhul Mahfuz ya. Ini tidak tahu isi Lauhul Mahfuz. Kalau tadi sudah tahu Pak prediksi manusia 2-1, tapi dia makin semangat main bola. Lah itu kan prediksi dia. Kita kan berusaha terus. Kita kan berusaha semaksimal mungkin. Ya. Jadi tidak bisa pemain bola itu ketika kalah memang 2-1 dia panggil yang prediksi. Yang prediksi tadi mana? Coba. Gara-gara kamu kami kalah. Tidak bisa, tidak bisa. Ya gara-gara kita juga, gara-gara pemain itu. Dia kan cuma prediksi saja. Demikian pula ilmunya Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu ilmunya Allah seperti ini. Simpulan itu kalau diceramai tidak mungkin dia enggak ini, enggak ini. Dia tetap seperti itu. Abu Lahab itu tetap seperti itu. Abu Jahal tetap seperti itu. Tidak bisa berubah-berubah dia. Ya. Saya rasa sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.